Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jangan Tumbalkan Suamiku. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Fitri adalah seorang anak yatim piatu di kampungnya, yang setelah lulus sekolah, ia langsung dipinang oleh Baskoro, seorang pemuda dari kampung yang sama dengan Fitri. Saat profesi ijab kabul, ayah Baskoro tidak datang, hingga acara sakral itu hanya dihadiri oleh wali dari Baskoro. Dari semenjak masih berpacaran, Baskoro hampir tidak pernah bercerita tentang sosok sang ayah. Menurutnya sang ayah adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Ibu dan ayah Baskoro bercerai saat Baskoro masih kecil. Dan saat itu pula, Baskoro tidak ingin lagi mengingat-ingat kembali sosok ayahnya. Setelah menikah, Fitri mengikuti sang suami, tinggal bersama dengan ibu dan neneknya di rumah peninggalan ayah Baskoro. Belum genap seminggu Fitri menempati rumah itu. Muncul keanehan di diri Baskoro. Di setiap malam Jumat Kliwon, Baskoro sering mengalami kesurupan, seperti dimasuki hewan buas, merangkak berlari menuju ke kamar belakang yang kosong. Mulanya Fitri terkejut dan panik. Ia berteriak memanggil nenek dan ibu Baskoro untuk meminta pertolongan. Namun anehnya, mereka berdua seperti cuek dan biasa-biasa saja. Tak pelak Fitri pun menjadi curiga tentang perilaku aneh suaminya. Ia menanyakan hal tersebut kepada nenek dan juga ibu Baskoro, tetapi mereka hanya bungkam dan seperti menutupi sesuatu dari Fitri. "Sudahlah Tri, jangan banyak bertanya. Nanti kamu juga akan melihat sendiri." Hanya itu jawaban dari nenek maupun ibu Baskoro. Fitri yang masih penasaran, ia pun menanyakan kepada sang suami. Ketika Baskoro sudah mulai sadar dari kesurupannya, sang suami pun menjawab jika ia sendiri tidak mengerti. Saat duduk di bangku SD, sang ayah pernah memegang tangannya kuat-kuat dan seperti memasukkan sesuatu benda di antara jari telunjuk dan juga ibu jarinya. Setelah kejadian itu, Baskoro kecil sering mengalami kesurupan di malam-malam tertentu sampai saat ini. Suatu ketika Baskoro pernah mengalami ketempelan. Tiba-tiba ia beranjak pergi ke dapur untuk membawa sebilah golok. Dengan mata yang ikut memerah dan mulut yang meracau tidak jelas, ia berlari sambil membawa-bawa golok menuju ke rumah kakeknya, kakek dari ibu si Baskoro. Jaraknya tidak jauh dari rumah itu. Untungnya saat itu banyak tetangga yang melihat gelagat aneh dari Baskoro, sehingga aksi nekatnya digagalkan oleh warga. 3 orang pemuda yang menahan tubuh Baskoro dengan mudah terpelanting. Padahal tubuh Baskoro sangat kecil. Namun entah mengapa, Baskoro menjadi kuat, seperti hewan liar yang siap untuk menerkam mangsanya. Akhirnya 7 orang warga berhasil mengamankan Baskoro. Sang kakek pun sampai harus bersembunyi di bawah jembatan agar tidak dihabisi oleh cucunya sendiri. Ketika Baskoro tersadar, ia terkejut melihat sebilah golok di tangannya.
dan sedang dikerubungi oleh warga. Karena banyaknya keanehan pada Baskoro, membuat rasa penasaran Fitri mulai tidak terbendung. Ia mencoba bertanya kepada salah satu seorang tetangga dekat rumah Baskoro. "Masa kamu tidak tahu, Tondo, kalau bapaknya Baskoro itu dulu dalang ebek? Beliau itu dalang yang cukup terkenal sampai ke kampung-kampung lain. Banyak orang-orang yang menggunakan jasa Pak Kuncoro, ayah Baskoro, saat menggelar hajatan pesta." Si tetangga kemudian memelankan suaranya, seperti berbisik. "Wong namanya dalang ebek, pasti dia itu mempunyai ilmu hitam buat anaknya Baskoro, yang membuat anaknya si Baskoro itu sampai sering kesurupan. Masa kamu istrinya tidak pernah diceritain toh asal-usul dari Baskoro?" Fitri hanya terdiam. Omongan tetangga itu tidak Fitri pendam sendiri. Ia langsung menginformasikan kepada nenek Baskoro. Mendengar hal itu, si nenek hanya tersenyum dan lalu berkata, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Dulu ayahnya Baskoro adalah dalang ebek yang tersohor. Ia menggunakan ilmu hitam supaya permainan ebeknya semakin sempurna. Dan juga kamar itu digunakan untuk ritual pemujaan demit ebek. Setelah Kuncoro bercerai dengan ibu Baskoro, Kuncoro meninggalkan rumah itu untuk mereka tempati. Namun dengan syarat si anak harus mengikuti ritual pemujaan itu di waktu-waktu yang keramat. Jika tidak, Baskoro akan mati. Ilmu itu harus ia turunkan kepada anak laki-lakinya, yaitu kepada Baskoro. Jika tidak ada anak laki-laki, maka Baskoro pun juga akan mati." Jelas sang nenek. Fitri menangis sejadi-jadinya. Ia hampir tidak percaya jika suaminya adalah tumbal dari perjanjian demit dalam permainan ebek ayahnya. Apa yang sudah Fitri dengar dari si nenek, ia enggan ceritakan kepada suaminya. Fitri mempunyai siasat lain, yaitu membawa sang suami untuk pergi jauh dari rumah ayah Baskoro. Awalnya si ibu dan neneknya melarang Baskoro untuk merantau ke kota bersama dengan Fitri. Namun Fitri meyakinkan jika kutukan demit ebek itu mungkin tidak akan memakan jiwa Baskoro jika ia jauh dari rumahnya. Dan juga jika Baskoro tetap ada di rumah itu, takut Baskoro hilang kendali dan bisa membunuh keluarga ataupun orang sekitar. Dengan dibekali modal seadanya dari ibu Baskoro, Fitri bersama Baskoro nekat mengadu nasib ke ibu kota. Saat itu mereka berdua mengontrak di daerah Cakung, Jakarta Timur. Fitri yang dikenal gigih dan optimis, ia akhirnya berhasil diterima bekerja di salah satu pabrik, yaitu sebagai buruh. Dan Baskoro mendapat pekerjaan sebagai sopir mikrolet. Bagi Fitri maupun Baskoro, pekerjaan apapun akan mereka lakukan selagi itu halal. Singkatnya, setelah hampir 11 bulan mereka merantau, kebahagiaan mereka ditambah dengan kehadiran seorang buah hati perempuan. Fitri yang telah menanti-nanti akan hadirnya seorang buah hati perempuan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Ia membatin, "Alhamdulillah,
anakku bersama Mas Baskoro adalah perempuan, aku semakin yakin jika perjanjian kutukan demit ebek itu kini akan lenyap. Aku pun yakin Mas Baskoro akan baik-baik saja jika ia berada di tempat yang jauh dari rumah terkutuk itu. Memang selama Baskoro di perantauan, ia sama sekali tidak pernah merasakan hal yang aneh atau bisikan-bisikan aneh seperti yang ia sering alami di kampungnya yang mengakibatkan Baskoro kesurupan. Baskoro kini mulai terbiasa hidup normal seperti pada orang kebanyakan. Ia pun sudah melupakan bagaimana ia menjadi budak iblis dengan terus melakukan ritual memandikan keris dan menaruh kemenyan beserta bunga setaman di kamar kosong itu. Namun ketika lebaran di tahun 2014, Baskoro yang tidak kuat menahan rindu untuk bertemu sang ibu beserta sang nenek di kampung. Baskoro memaksa Fitri untuk kembali pulang hanya untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya. "Dek, ayolah ikut Mas ke kampung. Mas kangen sama ibu dan nenek. Mas harus sungkem sama ibu dan nenek. Mas juga mau bawa Aulia anak kita ke kampung, bertemu mereka." Rengekan itu terus Fitri dengar dari mulut Baskoro. Ia paham sekali jika suaminya merindukan kampung halaman karena hampir 4 tahun lamanya ia tidak pulang menjumpai keluarganya. Namun di sini ada rasa takut di hati Fitri kalau akan ada sesuatu yang akan menimpa jika Baskoro pulang ke rumah itu lagi. Tapi apalah daya, keinginan Baskoro sangat kuat untuk tetap kekeh bertemu sang ibu dan juga neneknya. Singkatnya, Fitri dan juga Baskoro akhirnya sampai di rumah itu. Seperti ular yang sedang mendekati pukulan, Baskoro pun kemudian kesurupan kembali. Baskoro pun meronta-ronta dan ia berkata, "Dia akan mati, dia akan mati," sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Bukannya suasana haru dan kebersamaan dalam hangatnya Hari Raya Idul Fitri, yang hanya adalah suasana mencekam karena si suami hampir setiap hari mengalami kesurupan. Perilaku Baskoro menjadi semakin aneh. Dia sering memakan beling. Terkadang suaranya seperti seekor kuda dan juga berteriak meronta-ronta tidak jelas. Sang nenek dan ibu Baskoro sebenarnya sudah dari dahulu membawa Baskoro ke orang pintar sampai dengan kiai. Tetapi mereka semua tidak ada yang bisa mengobati Baskoro. Tidak ada yang mampu. Menurut mereka, Baskoro telah ditumbalkan sebagai penerus pemujaan demit ebek. Sewaktu masih ada sang ayah, ibu Baskoro tidak terhitung beberapa kali memohon agar jangan menumbalkan Baskoro. Namun sayangnya ketenaran dan uang membuat Kuncoro harus tega menumbalkan darah dagingnya sendiri. "Sudahlah nak, bawa suamimu pergi dari sini. Jangan pernah ke rumah ini lagi," ujar ibu Baskoro. Belum ada 1 minggu Baskoro di kampung. Terpaksa ia, istri beserta anaknya harus pulang kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Baskoro sempat berbisik, "Dek, ada yang mengikuti emas, Dek."
Namun Fitri tetap menenangkan hati si suami agar selalu berpikir positif dan berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Namun teror terhadap Baskoro ternyata tidak hanya di kampung saja. Kini kuasa kegelapan itu seperti semakin menjadi-jadi. Fitri seringkali mendengar ada suara kaki kuda berlari-lari di depan kontrakannya. Dan juga si anak di kala malam menjadi sangat rewel. Dan kini menjelang 1 minggu sebelum kematian Baskoro, Baskoro sering bermimpi didatangi oleh sosok sang ayah yang membawanya ke suatu tempat. Namun tidak jelas itu tempat apa. Ia hanya merasa ruangan itu seperti sebuah kandang kuda. Baskoro pun dipaksa untuk memakan kotoran-kotoran hewan yang ada di kandang itu. Ketika Baskoro menolak, wajah si ayah berubah seperti menjadi iblis. Baskoro yang diliputi ketakutan menceritakan kepada sang istri tentang apa yang dimimpikannya selama beberapa hari berturut-turut. "Sudah mas, itu hanya mimpi. Sekarang banyak-banyak berdoa dan mas harus sholat," jawab Fitri dengan datar. Walaupun di dalam hati Fitri sebenarnya terbesit rasa yang sangat khawatir. Dan kini saatnya, sehari sebelum sang suami meninggal, Fitri diberikan sebuah isyarat. "Mas, kamu hati-hati di jalan ya. Aku bermimpi bajumu hanyut di sungai, mas." Baskoro hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, dek. Itu hanya mimpi. Mas pamit ya. Mas mau pergi dulu. Tolong jaga Aulia anak kita," ucap sang suami sebelum dia berangkat bekerja. Di sini Fitri tidak menyadari bahwa saat itu adalah saat-saat terakhir ia melihat suaminya. Pukul 10 malam, Mas Baskoro terlihat kembali pulang. Ada yang tidak biasa dari raut wajahnya. "Dek, di mana anakku, dek?" Ia langsung masuk ke dalam rumah dan memeluk Aulia. Fitri yang saat itu sedang menonton TV di ruang tamu tidak menaruh curiga apapun. Namun tidak lama kemudian, "Mbak Fitri, tolong buka pintu, Mbak." Terlihat ada Andi yang wajahnya sangat gugup. "Loh, ada apa toh Mas Andi?" tanya Fitri penasaran. Anu Mbak, Tadi Baskoro kecelakaan, Mbak," ucap si Andi. Di sini Fitri terkejut tidak percaya. "Loh, barusan tadi Mas Baskoro baru pulang kok. Itu dia ada di kamar lagi gendong Aulia," jawab Mbak Fitri. Namun ketika Fitri menengok ke kamar, ia sudah tidak dijumpai lagi suaminya. Sontak Fitri pun menjadi panik. Ia pun diantar Andi menuju rumah sakit. Di sana Fitri melihat Baskoro sang suami sedang merintih menahan kesakitan. "Dek, maafkan emas, dek. Emas sakit, emas tidak kuat. Mas harus pergi, dek. Jaga anak kita ya, dek."
Isak tangis mulai pecah ketika Mas Baskoro meninggal. Atas persetujuan keluarga, Baskoro dikebumikan di kampung halamannya. Dan selama Fitri di rumah itu, selama 3 hari 3 malam, Fitri masih selalu merasakan jika jiwa suaminya masih terkurung di kamar tempat ritual itu. Fitri seringkali melihat sesosok siluet menyerupai suaminya sedang ada di dalam kamar itu. Itulah kisah pengalaman si Fitri. Semoga almarhum suaminya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.